Segala hormat dan puji kami atur persembahkan kepada Bapa yang surga, Allah yang luar biasa, yang memberi, bisa juga yang mengambil. Memberikan nyawa bagi kami, mengambil nyawa bagi kami. Tuhan, kami datang kepadamu malam ini, Bible Studi, pendalaman Alkitab, surat Ibrani akan dilanjutkan. Berkatilah ya Tuhan kami, yang tidak hadir cucu kami, karena masih ada tugas pekerjaan di Jakarta, mohon Tuhan melindungi, menjaga. Saudara Aan dan istri yang di Jogja, juga tolong kusertai sembuhkan penyakit mata itu. Terima kasih Pak Sumarto, ditinggalkan oleh istrinya. Kau berikan penghiburan, anak cucu semuanya, Kau berikan penghiburan. Firman-Mu akan Kau sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat malam, Shalom. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita diberi kesempatan yang sangat baik malam hari ini. Karena yang lain mau ibadah, tapi terhalang oleh berbagai macam hal. Tapi kita diberi kemampuan untuk datang, untuk memanfaatkan kesempatan yang sangat baik. Kita akan sama-sama membaca surat Ibrani pasal 12, ayat 4 dan ayat 5. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ini melawan dosa membutuhkan pergumulan. Di saya pribadi, kalau tidak melewati pergumulan, tidak bisa menang dengan dosa. Pergumulan ini ternyata dikaitkan dengan pengorbanan. Pengorbanan itu bukan hanya uang, harta kekayaan. Pengorbanan itu waktu. Kapanpun untuk pergumulan, bergumul. Dikatakan dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Darah itu nyawa ya. Di sehebat apapun pergumulan kita, belum sampai mencucurkan darah. Tapi Yesus bukan melawan dosanya sendiri, namun dosa kita, dia mencucurkan darah. Ini harus kita memiliki pemahaman, pengertian, supaya kita di dalam pergumulan, di dalam Tuhan itu tidak mudah putus asa, tidak mudah mengambil keputusan yang keliru. Tapi saya dan saudara terus dalam pergumulan. Dikatakan didikan Tuhan itu seperti orang tua pada anak-anak. Begitu keras, ya. Ya, jangan menganggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Kenapa dikatakan tidak sampai mencucurkan darah? Darah ini tanda satu persembahan untuk mengadakan perdamaian dengan Allah. Tapi manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah ini tidak boleh sembarangan. Misal saya menjadi pembunuh, sampai orang itu meneteskan darah bahkan sampai mati,
pasti ada tuntutan. Karena darah itu harus ganti darah, nyawa ganti nyawa, beda dengan darah binatang. Itulah sebabnya manusia dulu cara memperdamaikan diri dengan Tuhan, mengeluarkan darah bukan darahnya sendiri, tapi darah binatang. Namun itu tidak bisa menyempurnakan. Dosa kita tidak bisa hilang sempurna, tidak bisa. Hanya untuk perkara-perkara yang bersifat jasmani. Tapi kalau bersifat rohani, darah itu digenapkan di dalam darahnya Yesus. Maka kalau kita sudah bisa bergumul ya, membuang waktu, kalau seperti saya tengah malam, bergumul. Tujuannya melawan dosa. Wah ini luar biasa itu, saudara. Jadi saya memang ada satu pergumulan. Untuk apa? Untuk dosa saya dihancurkan oleh pergumulan. Sepergumulan saya tidak sampai cucuran darah. Tapi pergumulan Yesus sampai mencucurkan darah. Sampai habis. Ini penghormatan saya kepada korban Tuhan yang memperdamaikan dosa saya. Saya tidak sampai mencucurkan darah. Kalau kita melihat televisi dengan cara hebat Bapak Sambo yang polisinya polisi punya satu rencana untuk membunuh Yesua, darahnya harus tercurah. Tidak bisa bebas begitu saja. Harus mengalami hukuman. Ini saya mengikuti berita di televisi. Saya dan saudara tidak boleh main-main karena benci, membunuh, karena tidak senang, membunuh, tidak boleh. Ya, saya dan saudara menghadapi masalah apa saja, kita harus bergumul karena Yesus sudah menebus dosa saya dan saudara, yaitu dengan darah. Bukan darah domba, tapi darahnya sendiri. Mari kita coba, ya kita baca Kejadian 9 ayat 6 ya. Kejadian 9 ayat yang ke-6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ya. Siapa saja menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya, gambar Allah atau gambarnya sendiri. Itulah sebabnya pergumulan saya dan saudara belum sampai mencucurkan darah. Ya, kalau darah kita tertumpah oleh manusia, akan dituntut. Manusia yang membunuh saya akan dituntut, bahkan akan dibunuh oleh manusia. Ya seperti yang saya ceritakan tadi, saya mengikuti ya sidang, kasihan mereka. Menyesal perjuangan 28 tahun tidak bisa melanjutkan. Ini darah manusia. Nah, darah Yesus yang ditumpahkan oleh karena dosa saya dan saudara, ini untuk menebus dosa. Maka kalau saudara bergumul melawan dosa, supaya bisa menyembah Tuhan, supaya bisa paham firman Allah. Sebab kalau saudara dalam dosa, tetap dalam dosa, tidak mudeng firman Allah. Bukti tidak mudeng, mendengar tidak bisa melakukan. Itu berarti tidak mudeng firman Allah.
Bahkan kalau tersinggung, melarikan diri. Sudah kayak apa? Dipercaya di tempat ini, kenapa tahu-tahu les? Ya saudara, ini karena apa? Tidak dalam pergumulan. Jadi mungkin tersinggung oleh firman, tersinggung oleh siapa, tersinggung oleh siapa. Mengambil keputusan, lari ke tempat yang tidak menyinggung. Ini bukan pergumulan yang benar. Pergumulan saya dan saudara ini pergumulan yang harus begitu mengalami ketaatan. Saya sekali lagi saya ceritakan, saya merasakan pergumulan dalam satu ketaatan. Ya, saya merasakan secara jasmani, saya merasakan secara rohani, dan hidup saya sudah tua ini. Waduh, saudara, saya bahagia. Saya berdoa, sudah dijawab. Orang tua ini, kalau dipanggil Tuhan, mudah-mudahan saya bisa melayani. Walaupun di rumah, karena di makam, tak percayakan pada Bapak Timotius, Mbah Mirtomo, Mbok Sumarto, yang hari Sabtu dipanggil Tuhan. Dan juga, ya saudara, kami masih rindu Mbok Kasmo, Pak Kasto yang tua-tua, kalau Tuhan izinkan, aku diberi perpanjangan umur bisa melayani. Kerinduan saya. Dan saya berterima kasih mendengar berita Mbok Sumarto, katakanlah, ya, hasil layatan cukup sendiri. Tidak membebani anak cucu. Ini suatu keajaiban Tuhan yang luar biasa. Mbok Mirtomo, Mbok Sumarto, nanti siapa lagi? Ini hasil daripada anak-anaknya yang setia, yang tekun kepada Tuhan. Ada upahnya. Orang tua saya sendiri, karena anak-anak tekun luar biasa. Ya, diantar ke Jogja, ke Cuelo, dikawal oleh pusi, pakai ambulan polisi. Luar biasa. Kesetiaan, jangan saudara sembrono. Kesetiaan, ketabahan hati, tidak mudah patah semangat. Tetap ada hasilnya. Karena apa? Karena itu identik dengan darahnya Tuhan. Tapi kalau dengar firman Allah kok belas, tidak bisa melakukan, bukti itu saudara dalam dosa. Ini lebih keras ini. Saudara bisa makin marah itu, silakan. Silakan. Asal ini bentuknya mendidik. Mendidik kepada anak-anak. Kalau tidak melakukan firman, berarti saudara tidak mengerti firman Allah. Tidak mengerti firman Allah sama dengan hidup tetap dalam dosa. Ini, ayo kita sungguh-sungguh, tidak hilang. Tidak hilang, saudara. Apa yang kita buat tidak akan hilang. Aku sering sharing dengan adik-adik saya. Hidup hanya mengagumi. Banyak hamba Tuhan menghadapi corona ini kolab. Banyak kekurangan, tapi saya tidak. Jemaat juga tidak. Yang paham firman Allah. Yang tidak paham karena tertutup oleh dosa. Enggak, tidak bisa melakukan. Dengan banyak dalih, banyak alasan dan lain sebagainya. Kita baca Keluaran 12 ayat 13. Keluaran 12 ayat 13.
Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Darah ini darah, tanda darah persembahan. Kalau tadi saya katakan sebelum Yesus darah perdamaian itu darah domba atau darah lembu sapi. Itu kegenapannya adalah darah Yesus yang ditumpahkan oleh dosa saya dan saudara. Lah, wujud ada tanda darah, ada pergumulan melawan dosa. Kalau saya dan saudara ada pergumulan melawan dosa, menyadari kesalahan, menyadari dosa, berarti ada tanda darah. Kalau dunia dihukum, orang yang ada tanda darah tidak akan dihukum. Jadi orang yang suka bergumul melawan dosa itu, itulah artinya ada tanda darah menurut perjanjian lama. Dan semua anak sulung Mesir dihukum mati. Tetapi anak sulung Israel tidak ada yang kena hukuman. Pergumulan ini banyak, saudara. Mendengar firman Allah, nemplak atau muhajar, tetap bergumul. Oh Tuhan, kuatkan aku. Aku dosa, ini bergumul. Itu ada tanda darah. Tapi kalau terus nyat, mencari gereja yang tidak harus lewat pergumulan, mencari gereja yang gampang, tidak ada tanda darah, ya nunggu aja hukuman. Tapi kalau ada tanda darah, ada pergumulan, wah, luar biasa, saudara. Luar biasa. Ini sesuatu yang harus kita perhatikan. Darah identik dengan pergumulan. Darah Yesus, darah domba, darah lembu, identik dengan saya dan bergumul melawan dosa. Ada ketaatan, ada kepatuhan. Tidak mudah sakit hati, tidak mudah meninggalkan Tuhan. Nyat. Ya saudara, ini penting saudara paham. Kalau saudara tidak paham, betul, pasti pikirannya mau mencari tempat yang tidak, gereja yang tanpa pergumulan, sing sak enake dhewe, sing sak geleme dhewe, wah nyaman. Nah, itu hak saudara. Tidak ada larangan, tidak ada aturan, dilarang tidak ada. Tapi saya sudah tekad bulat pergumulan dengan sungguh-sungguh melawan dosa. Ada tanda darah, jika terjadi hukuman di dunia ini, saya tidak kena hukuman. Itu keyakinanku. Maka saya tidak peduli dengan apapun. Pergumulan buat saya harga mati. Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Ya. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa pergumulan saudara tidak akan menang. Tanpa pergumulan jadi Kristen yang seenaknya, yang gampang, yang mudah. Jangan harap saudara akan menang dengan dosa. Jangankan dosa berat, dosa yang ringan saja tidak bisa menang kok. Dosa yang ringan aja kalah kok. Apalagi dosa yang berat. Ini penting saudara mengerti. Tanpa pergumulan, tidak ada tanda darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat. Dengan darah digenapkan,
Hukum Taurat digenapkan dalam Yesus. Bukan darah binatang, tapi darahnya sendiri supaya terjadi pengampunan. Nah, saya dan saudara, bukti saya dan saudara menghargai korban Kristus, ada pergumulan. Wah, saudara, aku bahagia sekali. Lalu jam malam doa bersama istri, oh aduh. Ya, dalam satu pergumulan mendoakan jemaat yang pesen. Aku minta didoakan ini, aku minta didoakan itu. Kami bergumul. Kalau Tuhan mengampuni dosa saya, Tuhan juga bisa mengampuni dosa si A, si B, si C. Kalau aku orang berdosa dikasih Tuhan diampuni, orang lain yang berdosa seperti saya juga diampuni. Itu keyakinan saya. Membutuhkan pergumulan. Kalau tidak ada pergumulan, walah, untuk doa semakin berat. Apa nih doa sendiri, doa bersama berat. Ya saudara, kalau ibadah seperti ini masih banyak datang. Kalau ibadah doa, wah, tidak ada pergumulan. Ini perlu saudara mengerti, saudara paham. Pergumulan itu identik dengan tanda darah. Mari sekarang, Ibrani pasal 9 ayat 13 dan 14. Ayat 13 dan ayat 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Disucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, ya, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Iya. Kalau hati kita disucikan, wah, segala satu bisa menerima, saudara. Segala satu, didikan, mungkin ejekan, mungkin olokan, mungkin tekanan, mungkin soal ekonomi, soal apa, berharap pada Tuhan. Bergumul, kenapa Tuhan tidak memperhatikan kita? Mungkin saudara tidak juga memperhatikan Tuhan. Bukti memperhatikan Tuhan, rela bergumul. Mungkin rela bangun malam, mungkin rela bangun pagi, mungkin. Aku teringat almarhum Mbok Mirtomo. Wah, luar biasa pergumulannya. Doa. Bapak Pendeta Nadi almarhum ketika bermalam di sini, mendengar penyembahan Mbah Mirtomo, itu disampaikan pada saya. Ada seorang perempuan tua menyembah Tuhan. Bergumul. Tetapi saudara mungkin tidak senang dengan pergumulan. Tidak senang ada tanda darah. Tidak percaya dengan korban Kristus. Itu hak saudara. Tapi saya mengajarkan, tanpa pergumulan tidak ada tanda darah. Jika Tuhan menghukum dunia, kita akan ikut dihukum. Tapi lewat pergumulan, wah, luar biasa saudara. Luar biasa. Nah, pergumulan itu harus rela dididik, rela ditegur, rela dihajar, rela. Terus mulai mencari jalan keluar, bagaimana? Lari kemana saja. Saudara ketemu Yesus. Yesus yang ditolak di sini, saudara lari kemana? Saudara sama di sana juga menolak Yesus. Cuma mungkin ajarannya tidak pernah menyinggung didikan. Hanya cukup beragama. Mungkin begitu. Itu hak seseorang.
Mau selamat atau tidak? Hak seseorang. Itu perlu saudara paham ya. Saya karena belajar dan memahami firman Allah, saya sungguh-sungguh. Saya pergunakan, saya manfaatkan. Saya sampai merindukan masa tua saya. Tinggal berapa lama lagi hidup saya, aku tidak ngerti. Akan saya manfaatkan. Ya, akan saya pergunakan untuk menjadi saksi, menjadi contoh dalam nikah saya, dalam hidup pribadi saya. Ya, saya di wilayah, aku sudah tidak ingin dipercaya apa-apa, tidak usah. Kemarin suruh doa pun aku dituntun naik. Ya saudara, saya bilang, tidak usah aku. Aku tak duduk di bawah, tidak usah. Apalagi khotbah, tidak usah aku khotbah di rumah duduk. Cukup aku menjadi pendengar dan melakukan firman Allah. Dan aku khotbah lewat perbuatan, membagi berkat yang saya dapatkan. Dan akan saya tingkatkan terus. Ya, akan saya tingkatkan. Supaya mereka melihat, saya tidak menjadi pengurus apa-apa di wilayah. Tapi saya tetap berbuat, melakukan perbuatan yang baik. Ini kerinduan saya. Sampai saya ingin juga, kayak apa saya memandang. Saya di tempat ini yang diberkati ini, kami melihat wujud nyata. Hanya kan melihat. Sekarang saya persiapan. Berapa lama aku umur diberikan Tuhan pada saya. Monggo haknya Tuhan. Karena saya merasa ada tanda darah. Saya tidak akan dihukum. Itu keyakinanku. Ada pergumulan. Ada tanda darah. Mari kita baca. Kembali kepada Ibrani 12. Kita baca ayat 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Nasihat seperti kepada anak-anak. Hai anakku, anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jangan enteng, jangan meremehkan didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jangan putus asa jika engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tuhan menghajar orang yang dikasihnya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau saudara dididik, mendengar firman Allah, waduh, keras sekali. Saudara tahan, saudara ada tanda darah. Tapi kalau saudara mulai itu, apalagi diseringkan, firmannya terlalu keras, firmannya ini, itu. Saudara tidak mau diaku sebagai anak. Ya, saudara, hati-hati ya. Untuk menjadi anak itu tidak lepas daripada didikan, tidak lepas dari teguran. Ini secara badani. Nah sekarang secara rohani. Ya, Denny anak saya tegur, saya didik dengan cara apapun. Biar sampai dia berpikir. Anak saya Yusuf, anak saya In, saya tegur. Pernah tidak saya tegur cukup lama. Supaya dia belajar, kenapa kok seperti ini? Kenapa seperti ini? Kok keras sekali? Namanya anak. Ditegur, dididik oleh orang tua, itu adalah kebenaran. Tapi kalau dibiarkan, wah, anak jadah. Anak jadah ini anak. Bukan anak, bukan dia kok anaknya sendiri. Ya, saya dengar ada anak sejak kecil. Dididik, dibesarkan, disekolahkan, dikuliahkan. Tapi setelah besar mungkin tak dengar berita bahwa itu bukan anaknya. Tidak nurut sama orang tua. Dia mau keluar dari gereja. Ya saya dengar. Ditantang tanda tangan kalau mau keluar. Ya,
Kamu keluar, tanda tangan. Bukti bahwa kamu bukan anakku, tidak ada waris. Ini ada yang terjadi seperti itu. Maka kalau itu anak harus dididik. Jangan dimanjakan. Jangan dibiarkan semaunya sendiri. Tidak boleh. Harus dididik. Ayo kita lihat. Yohanes 1 ayat 12. Dia ini anak saya. Tapi sekarang bukan sekedar anak saya. Tapi sekarang menjadi anak Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau anak-anak Allah, itu mau ditegur, mau dididik. Karena Yesus anak Allah, ada tanda darah. Mau ditegur, mau dididik, bisa menerima seperti apapun, itu namanya ada tanda darah. Tapi kalau ditegur, mulai melegus, mulai ini, mulai bukti tidak ada tanda darah. Kapan terjadi penghukuman? Akan menimpa kepada orang yang tidak ada tanda darah. Tadi saya katakan, di Mesir, Tuhan hanya akan melihat tanda darah, pintu kiri kanan atas. Semua rumah yang tidak ada tanda darah, anak sulung, dimusnahkan, dihukum oleh Tuhan. Maka kalau saudara menjadi anak Allah, pasti ditegur. Ya, saudara menjadi anak Allah, ditegur bisa menerima. Tapi yang bukan anak Allah, ditegur mulai berubah setia. Yang tadinya melakukan firman Allah, mulai tidak melakukan firman Allah. Karena bukan anak Allah. Walaupun ke gereja, walaupun percaya, tapi berubah. Karena dikatakan ayat 13, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi orang percaya itu dilahirkan dari Allah, maka dididik, ditegur oleh Allah, supaya menghormati, menghargai korban Kristus lewat dosa diampuni. Dosa diampuni wujudnya saja pergumulan. Rela dididik seperti apapun, sekeras apapun, bisa menerima. Ya, aku sharing sama adikku. Adikku juga kagum dengan gereja di tempat kita ini. Ya, walaupun sedikit, tapi faktanya luar biasa. Doaku 50 tahun yang lalu, Tuhan nyatakan salah satu Engkau berkati, supaya menjadi kesaksian bagi yang lain. Nyata, sir. Diberkati, supaya menjadi motivator bagi yang lain. Enggak yang lain ingin. Kalau si A bisa diberkati karena kepatuhan, ketaatan, kesetiaannya, saya juga bisa. Kalau pendeta Endiono almarhum dipakai Tuhan, luar biasa, aku juga bisa. Walaupun kapasitasnya berbeda. Ini keyakinanku. Dan jadi kenyataan. Usiaku ya saya begini. Almarhum pendeta Endiono, umur 63 tahun saya dipanggil pulang Tuhan. Pendeta Van Kessel, wah tokoh tabernakel, umur 66 tahun. Puji Tuhan saya sudah 80 tahun. Masih diizinkan, tapi untuk apa umurku panjang? Kalau tidak ada jadi saksi, untuk apa? Iya saudara, banyak hamba-hamba mendoakan Pak Paulus supaya diberi umur panjang, sertakan diberi kesehatan. Umur panjang dan sehat. Sebab kalau umur panjang tidak sehat, waduh, untuk jadi saksi sangat sulit. Itulah sebabnya, ya bukan aku yang umur panjang tidak sehat terus itu salah. Oh enggak salah. Kesaksiannya nanti beda, saudara.
Ya, ketaatannya, kesungguhannya beda. Oleh sebab itu, ayo, aku tadi melihat anaknya saudara Amri sudah main musik. Wah, rasanya bangga aku. Dilatih, dididik. Masih sangat muda belia. Bukan hanya itu saja melayani. Dididik melakukan firman Allah. Tapi bagaimana mendidik anak melakukan firman Allah? Orang tuanya tidak melakukan. Itu misalnya, saudara. Bagaimana mendidik anaknya melakukan firman? Kalau orang tua saja tidak melakukan firman. Ini penting. Kalau anak harus dididik. Ayo kita lihat dalam Sulaiman 13, Amsal 13 ayat 24. Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, mengajar dia pada waktunya. Ya, siapa tidak menggunakan tongkat pentung, benci kepada anaknya, benci rohani, biar tidak selamat, tidak apa-apa. Sing penting, sing penting, sing penting. Ini namanya tidak mengasihi anak. Ya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Doaku hanya selalu keselamatan utama untuk anak-anakku, untuk cucu-cucuku, dan untuk jemaat. Jemaat yang tidak mau saya doakan untuk selamat, monggo haknya. Ya saudara, saya tidak melakukan perkataan yang kasar, tapi itu hak seseorang. Hak seseorang. Jadi saya dan saudara membutuhkan, dididik, diajar, bisa menerima, sadar. Tuhan mendidik, mengajar anak yang terhilang. Orang tuanya seperti membiarkan, tapi tentu didikannya lewat doa. Tentu didikannya lewat doa. Terbukti ketika anaknya pulang, dia langsung merangkul, mengganti pakaiannya, dikenakan cincin, diadakan pesta ria. Itu bukti bahwa orang tua bergumul mendoakan anaknya. Tidak masa bodoh, tidak. Sama saya begitu. Saya kalau mendidik dengan mulut dan tidak diperhatikan, doa. Doa, Tuhan berkuasa. Bapa surga akan merangkul, akan menganggap anakku yang hilang, anakku yang mati, hidup kembali. Tugasku yang utama, doa. Saya mendoakan saudara semua, setiap saat. Saya tahu kelemahan saudara ini, itu, saya doakan. Aku tidak membenci. Ya, kalau saya tidak mau tak doakan, tidak mau berubah, urusannya dengan Tuhan. Tapi saya sudah melakukan perkara yang besar. Saya dan saudara anak Allah karena percaya pada Yesus. Yesus anak Allah. Saya dan saudara di hadapan Allah sama dengan Yesus. Kalau Yesus dalam pergumulan menumpahkan darah untuk saya dan saudara, di mana pergumulanmu? Di mana pergumulanmu? Lewat doa. Benarkah saudara di rumah doa? Yang tahu saudara, pergumulan penting. Jangan dikira saudara, tanpa pergumulan, tanpa doa, oh iblis menggoda. Ketika saudara sudah menjadi kaya, wah beda saudara. Dengan orang yang dalam pergumulan walaupun sudah menjadi kaya. Tetap satu, Yesus yang sudah mengorbankan dirinya, mengeluarkan darah untuk menghapus dosa saya dan dosa saudara. Saya hari-hari adanya penuh sukacita. Dosaku dihapus oleh Tuhan. Bukti aku cinta dalam pergumulan. Bergumul dalam doa seperti sudah harga mati. Ya, nanti Februari ada pertemuan masjid daerah
pengurus wilayah, penasihat, ya penasihat dan majelis daerah, ada hotel. Saya tanya, bayar berapa? Enggak bayar Om. Dibayari oleh majelis daerah. Tapi karena Selasa dan Rebu saya hanya ikut Selasa. Oh ada pelayanan, iya ada pelayanan, harga mati. Enggak bisa, ya Rabu saya sudah bilang saya enggak bisa Rabu. Kalau Senin Selasa saya ikut dua-duanya. Kalau Rabu mungkin aku enggak nginep. Selesai terus pulang. Ya, misal itu enggak dipakai, saya diberhentikan, enggak apa-apa. Siap. Berhenti, enggak jadi penasihat majelis daerah. Enggak apa-apa. Di wilayah enggak jadi apa-apa. Puji Tuhan. Ya, di MD saya diturunkan karena enggak taat. Oh, enggak apa-apa aku diturunkan. Aku belajar seperti Yesus. Taat kepada Bapaknya. Saya mau taat. Ya, sangat-sangat mau taat. Ya, jadi tidak bisa saya mengelak, menghindar. Saya mau taat. Saya mau bergumul berdoa. Ini suatu harga yang harus saya bayar. Tapi bukan berarti mungkin kita harus ibadah. Ada waktunya, saudara. Kita tidak bisa ibadah seperti Pak Aan. Tidak bisa ibadah. Karena ini seperti cucu saya Jeffrey Brian. Tidak bisa ibadah di sini. Karena tugas pekerjaan. Seperti Pak Timotius kadang-kadang. Tidak bisa ibadah. Karena ada keperluan yang sangat penting. Yang lain juga. Seperti adik saya Nunung dan Rus. Minggu kemarin tidak ibadah. Karena ya kecuali loh. Ada lagi Wiwin tidak ibadah. Karena tugas ini. Semua ngalami. Tetapi sikap mengutamakan Tuhan. Ini sangat dibutuhkan. Jadi tidak boleh kita main-main. Memang secara fisik kadang-kadang kita mau menolak. Saudara. Perkara yang berat termasuk sakit. Wah mau menolak. Kalau seperti Mbok Sumarto. Katanya tidak ada yang tahu dipanggil pulang Tuhan. Sedekap sendiri, mata menutup sendiri. Teman saya akrab yang saya punya sejarah pendeta Jansen dipanggil Tuhan hari ini pagi tadi. Tapi karena mau dimakamkan hari Jumat, saya tidak ada waktu. Ya saya misalnya sehat, tidak seperti ini, saya berangkat malam ini. Tapi juga tidak bisa. Kalau malam besok misalnya, tapi juga tidak bisa karena harus PP. Ada pelayanan. Maka saya hanya minta nomor rekeningnya Pak Petrus Manijan. Tolong layat ke. Temui istrinya. Sampai tidak bisa datang. Saudara Jansen umur 73 tahun. Sudah bertahun-tahun sakit dia lumpuh. Ya saudara, orang yang ganteng, tampan dulu. Berjuang untuk saya. Saya teringat untuk mencari jiwa di Wadas Lintang. Malam-malam saya ngelompati ular. Ya saya masih single. Saya jalan kaki Wadas Lintang. Mendoakan orang sakit. Dia menjadi pegawai PRI di sana. Saya lakukan. Saya waktu masih muda tidak menyalahgunakan waktu. Dan sekarang sudah tua. Luar biasa. Kenapa saya ceritakan? Untuk saudara termotivasi. Benojo Sembrono masih muda itu. Bergumul. Tidak pernah sia-sia, saudara. Pergumulanmu tidak pernah akan sia-sia. Yesus bergumul dalam doa. Ya Bapa, kalau boleh, sawani janganku minum.
Kalau boleh aku mati tidak disalib. Kalau boleh jadi orang Kristen pokoknya neng gereja. Neng omah ora doa, ibadah doa ora teko, paling enak. Sak geleme dhewe paling enak. Ora ibadah ora apa-apa. Tapi nanti ya kalau menghadapi satu masalah, jangan tanya. Yang bisa menolong saya dan saudara hanya Tuhan. Pendeta tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus anak Allah menjadi teladan bagi saya dan saudara. Mau menolak pergumulan, tapi diakhiri dengan jadilah kehendakmu. Bukan kehendakku, apapun yang dikehendaki Tuhan pasti baik. Kalau saudara anak-anak Allah, karena percaya sudah menjadi anak-anak Allah, bukan dikuasai oleh daging, ya saudara, pasti menyerah seperti apapun. Ditegur, diajar, diapa, sebagai anak yang dikasih. Kita baca Matius 26 ayat 38. Matius 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Terus, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. ya, Yesus berkata berjaga-jagalah. Dikatakan ayat 38. Lalu katanya pada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Petrus tidak kuat, berdoa 1 jam, tertidur. Ya, saya adanya kagum kekuatan Tuhan yang berikan pada saya. Dan saya bisa menyerah, malam ngobrol berdua. Habis doa ngobrol berdua. Merasakan bahagia yang luar biasa. Hamba Tuhan kemarin fellowship disuruh nyanyi janda dan duda. Supaya ke depan nyanyi. Puji Tuhan. Orang yang usia lanjut yang masih punya istri saya. Yang lain sudah duda dan sudah janda. Aku menundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan aku jodoh dengan istri yang sangat taat. Sangat setia kepada suami. Puji Tuhan. Dan istriku tentu juga berdoa. Terima kasih Tuhan. Kok aku diberi suami yang sangat mengasihi dan bertanggung jawab. Bahagia sekali. Umur 80 tahun. Istriku masih dikira kemarin teman anak-anak tangsi ke sini mengira katanya istri saya baru berumur 50 tahun. Waduh. Anaknya sudah umur 47, berarti ibu umur 3 tahun punya anak. Iis sudah umur 47. Ibunya baru umur 20. Ya, tertawa. Puji Tuhan. Teman-teman dari Tangsi, wah ke sini. Saya rebutan darah, mau datang ke sini. Tidak apa-apa kalau itu bermanfaat untuk jadi saksi. Wong paling-paling dikasih makan. Sudah senang. Yesus anak Allah. Saya dan saudara anak Allah. Diperhadapkan dalam pergumulan. Itu tanda darah. Karena kenyataannya bukan kehendakku yang jadi. Jadilah kehendakmu. Dan Yesus harus menjadi korban. Darahnya tertumpah. Saya dan saudara.
Kalau rela bergumul, rela menerima ajaran salib. Wah, jemaat di sini walaupun kecil, tetapi tetap luar biasa. Saya bangga hidup di desa. Kalau Bu Esther yang di kota, Pak Paulus pendeta di desa, tapi berkatnya berkat kota besar katanya. Karena tahu berapa perpuluhanku. Ini kalau aku perpuluhanku besar dari mana? Dari jemaat yang diberkati. Ya, tapi jemaat yang tidak diberkati tidak pernah akan mengembalikan milik Tuhan. Tidak pernah. Karena itu hasil dari keringat. Bukan dari berkat. Nanti akan diterangkan hal itu pada hari Jumat ibadah doa. Kalau saudara berkenan, datanglah. Ya karena Jumat besok doa bersama. Bukan komsel-komsel tapi doa bersama. Ini sesuatu yang harus saya sampaikan kepada saudara. Karena kalau sampai saudara tidak ada pergumulan, tidak ada tanda darah, berarti binasa. Ayo kita baca ayatnya. 1 Korintus 1 ayat 18. Ini ayat terakhir. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib. Sebab pemberitaan tentang salib. Memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Bodohan mereka yang akan binasa, saudara. Jadi orang yang tidak ada tanda darah, tidak ada pergumulan itu memang mau binasa. Jangan main-main nih, saudara. Ini firman Allah, ini ditulis dalam Alkitab. Terus kan? Tetapi bagi kita yang diselamatkan. Bagi kita yang diselamatkan. Pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah. Untuk melawan dosa. Melawan karakter yang tidak baik. Melawan apapun. Kalau dalam pergumulan, tapi kalau saudara tidak pernah bergumul, tidak pernah berdosa. Walaupun saudara menjadi orang terkenal di gereja mungkin. Seperti Pak Timotius menjelaskan, wah WL, singer, dan lain sebagainya. Pemain musik. Tapi kalau hanya menggunakan bakat, kepandaian tanpa pergumulan. Saudara diikat oleh dosa, akan binasa. Tetapi kalau saudara hidup dalam pergumulan dalam salib, itulah kekuatan Allah. Dosa kita dihancurkan. Mari pemain musik. Kasih-Nya telah dibuktikan oleh penumpahan darahnya yang suci. Dosaku seneng kalau dosa dimatikan, tidak dihukum. Ada tanda darah, tidak dihukum. Ada tanda pergumulan. Haleluya. Kasih-Nya telah dibuktikan oleh penumpahan darahnya yang suci. Dosaku telah dimatikan. Dosaku telah dimatikan di
sehingga tak berkuasa lagi. Dengan iman, dan saudara mulai malam ini masuk dalam pergumulan dan seterusnya. Oh, haleluya. Masuklah dalam kamar yang kosong mungkin. Bergumul, saudara. Tanda darah, tanda salib, tanda korban Kristus, tanda keselamatan. Haleluya. Dosaku telah dimatikan. Senang ya? Kalau dosa dimatikan, senengnya ndak karuan cara. Haleluya. Sehingga tak berkuasa lagi. Kita bangkit diri, saudara. Kasihnya, kasihnya telah dimatikan oleh penumpahan darahnya yang suci. Yakin? Oh, haleluya. Dosaku, ayo, jangan main-main, jari. Ini firman Allah. Saya sangat-sangat menghormati. Haleluya. Hapus sehingga tak berkuasa lagi. Kasihnya telah dibuktikan. Nanti Bapak Rubin tampil ke depan memimpin dalam doa. Kasihnya telah dibuktikan oleh penumpahan darahnya yang suci. Dosaku telah dimatikan, dihapus sehingga tak berkuasa lagi. Dosaku telah dimatikan. Dosaku telah dimatikan, dihapus sehingga tak berkuasa lagi. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, Yesus.
Kami sangat bersyukur Tuhan. Di awal tahun ini Engkau sudah memberikan bekal kepada kami untuk kami bisa melewati tahun ini Tuhan dengan kekuatan-Mu tentunya. Minggu kemarin Kau mengajar kami untuk kami berlomba berlari Tuhan. Untuk kami tidak berleha-leha. Bahkan ditambahkan oleh Bapak Gembala untuk mengejar kekudusan dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini firman-Mu juga luar biasa buat kami. Haleluya Yesus. Mari Engkau ajar kami terus Tuhan, didik kami terus Tuhan. Berita salib adalah berita yang hidup buat kami, menuntun kami kepada keselamatan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu bergumul dekat dengan-Mu Tuhan, untuk menjadikan tanda bahwa inilah pengorbanan kami Tuhan. Ada tanda darah Tuhan yang pasti akan Kau selamatkan apabila dunia ini akan dihukum. Kami mau taat kepadamu Yesus. Mari Engkau didik kami selalu ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Biar Engkau hajar walaupun itu dengan tongkat sekalipun. Kami mau tunduk taat kepadamu Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sangat mencintai kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mari Tuhan Kau tilik dalam hati kami. Pimpin kami Tuhan. Berikan kekuatan-Mu Tuhan. Kami mau ya Tuhan. Ada tanda darah dalam hidup kami. Ada tanda darah dan kami akan buktikan dengan pergumulan kami untuk melawan dosa-dosa kami. Meninggalkan dosa-dosa kami ya Tuhan. Tidak menoleh kembali ke belakang, tetapi mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Bergumul adalah kekuatan yang Tuhan sediakan buat kami. Saat kami mau bergumul kepadamu, maka ada tanda darah, ada tanda pengorbanan, dan Tuhan akan menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada malam hari ini. Luar biasa untuk kami Tuhan, mendidik kami ya Tuhan. Kami berterima kasih, bersyukur kepadamu Yesus. Kami sangat bersyukur. Kami sangat berterima kasih Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu, selalu berikan kesehatan pada hamba-Mu ya Tuhan. Untuk selalu memberikan kesehatan sehingga bisa melayani Engkau Tuhan. Dan memberikan firman-firman-Mu kepada kami, jemaat-Mu di sini ya Tuhan. Untuk kami bisa dicelikan mata kami. Untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Didikan-Mu selalu kami dambakan Tuhan. Bukan kami melayani-Mu dengan kekuatan kami Tuhan, tetapi biarlah ada jiwa-Mu, roh-Mu mengalir dalam hidup kami, sehingga kami benar-benar menjadi pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu, mengerti kehendak-Mu, dan ada tanda darah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga.
Terima kasih Engkau sudah memberkati kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Dan kami walatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah kita berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kepada Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai, melindungi, memberkati saudara semua. Sekarang ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan berkati.